dan bahagia. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi terkait pengertian dan struktur teks diskusi. Ketemu lagi bersama Ibu Rini dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan tujuan teks diskusi. Dan selanjutnya anak-anak dapat mengidentifikasi struktur teks diskusi. Nah, anak-anak sekalian, apa itu teks diskusi? Suatu jenis tulisan yang menawarkan beberapa sudut pandang atau sudut pandang mengenai suatu isu atau topik tertentu. Selain itu, tujuan utama teks diskusi tentang bagaimana mendapatkan jawaban terbaik atau kompromi dengan mendiskusikan ide dan argumen satu sama lain secara logis. Adapun struktur teks diskusi, yang pertama yakni pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini disajikan topik yang akan didiskusikan. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya topik tersebut dan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab dalam diskusi. Dalam struktur teks diskusi yang kedua ada isi. Dalam bagian isi, di mana menyajikan berbagai pandangan atau pendapat mengenai topik. Setiap pandangan harus didukung oleh fakta, data, atau alasan yang relevan. Selanjutnya, argumen yang berbeda saling dipertentangkan dan diperbandingkan. Nah, dalam bagian isi ini kita biasa mengenal dengan adanya argumen mendukung dan argumen yang menentang. Struktur teks diskusi yang ketiga adalah penutup. Dalam bagian penutup ini menyajikan simpulan atau rekomendasi yang merupakan hasil dari diskusi. Selain itu menekankan pentingnya topik yang telah didiskusikan. Nah, anak-anak sekalian, seperti apa argumen mendukung itu? Argumen mendukung itu seperti pembenaran yang ditawarkan dalam perdebatan untuk mendukung sudut pandang atau argumen. Tujuan dari argumen ini adalah untuk meyakinkan khayalak atau pembaca bahwa suatu proposisi tertentu layak atau benar. Nah, anak-anak sekalian, di kota Atambua ini, di Kabupaten Belu ini, menjadi suatu hal yang sedang hangat didiskusikan adalah kehadiran Alfamart dan Indomart. Kira-kira kehadiran Alfamart dan Indomart ini menghasilkan atau memberikan kontribusi apa bagi Kabupaten Belu kita ini? Nah, hal ini menjadi suatu hal yang pantas untuk kita diskusikan. Selanjutnya, seperti apa argumen menentang? Nah, argumen menentang itu seperti pembenaran yang digunakan untuk memposting perselisihan atau keberatan terhadap pendapat diskusi. Argumen ini mendorong pemikiran kritis yang lebih besar dan menawarkan sudut pandang alternatif. Nah, dari argumen menentang dan argumen mendukung ini harus kita menarik suatu kesimpulan yang kita namakan kesimpulan teks diskusi. Kesimpulan teks diskusi merupakan bagian terakhir yang merangkum seluruh argumen, baik pro maupun kontra yang telah dikemukakan. Bagian ini menyajikan rangkuman menyeluruh mengenai temuan-temuan diskusi serta kesimpulan pendapat atau saran. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini terkait pengertian, tujuan, dan struktur teks diskusi telah dijelaskan Ibu dari awal hingga saat ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini boleh membawa manfaat dalam kehidupan anak-anak sekalian sehari-hari, seperti menghargai pendapat sesama kita, tidak ego dengan pendapat kita sendiri. Nah, akhir kata, Ibu sampaikan limpah terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini boleh bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Salam dan bahagia.